saya Miftahul Mizan. Saya adalah moderator kita pada hari ini yang akan memimpin jalannya webinar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu inspirator cyberstem, Bapak Fritz Panjaitan. Halo, apa kabar Mizan? Selamat siang Pak Fritz. Selamat siang juga. Gimana Pak Fritz? Kabar baik juga, terima kasih. Kita hari ini mau ngapain Pak Fritz? Kita membahas tentang persiapan menjadi seorang sales promotion girl atau sales promotion boy ya. Karena menurut saya, kenapa kita harus angkat ini? Mudah-mudahan dengan materi yang kita bahas yang ini berguna bagi teman-teman mahasiswa, di mana ini menurut saya pribadi ini merupakan suatu kegiatan bekerja, tapi tidak harus menjadi main job, tapi side job uangnya bagus gitu. Jadi bagus untuk kita bicarakan, dan mudah-mudahan saya yakin sebenarnya apa yang kita persiapkan cukup berilmu nantinya kita share ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya Pak. Amin, terima kasih. Oke, langsung ya. Oke, jadi siang hari ini memang materinya memang tentang menjadi seorang sales promotion boy atau sales promotion girl yang handal dan siap bekerja. Pertama-tama, apa itu arti sales promotion girl atau promotion boy? Itu adalah profesi di bidang penjualan dan pemasaran untuk mempromosikan suatu produk atau layanan kepada calon konsumen. Kemudian SPG atau SPB, ada yang bertugas di area kantor pusat produk yang bersangkutan atau di event pameran. Jadi dia itu bertugas untuk mempromosikan produk yang memang meng-hire dia, dan tujuannya memang penjualan tentunya kepada calon konsumen tentunya ya. Kemudian di zaman sekarang di tahun 2023 ini honorarium standar untuk SPG atau SPB adalah berkisar dimulai dari 8.000 ke atas per hari. Ini tergantung produk yang akan dipasarkan, dan ada kemungkinan dipotong sekitar 20% untuk agen yang memberikan pekerjaan tersebut. Jadi jika bertugas dengan produk perumahan atau mobil atau otomotif, biasanya akan ada insentif tambahan beberapa persen dari harga rumah atau harga otomotif tersebut. Dan detail persentasenya bisa didapatkan dari perusahaan yang bersangkutan, dan ini merupakan tambahan di luar dari honorarium tersebut. Jadi uangnya cukup lumayan banget, dan itu dikalikan berapa hari selama pameran gitu. Dan lama pembayaran honorarium atau insentif juga harus dipastikan dari awal saat konfirmasi bahwa SPG atau SPB dipilih bertugas. Biasanya selalu ada hitam di atas putih atau surat kerjasama tercetak yang isinya detail tugas SPG atau SPB tersebut. Di antaranya yaitu disebutkan masa bekerja pameran tersebut ada berapa hari, kemudian di tiap harinya itu berapa jam bertugasnya, kemudian disebutkan juga di surat kerjasama tersebut berapa jam istirahatnya, kemudian juga harus disebutkan detail lain yang diminta oleh perusahaan perekrut, karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian poin berikutnya, di surat kerjasama tersebut dicantumkan berapa besar honorarium yang diberikan kepada SPG atau SPB tersebut. Kemudian detail berikutnya adalah berapa lama pembayarannya honorariumnya. Jika tidak ada surat kerjasama, bisa diingatkan atau diminta ke perusahaan agen atau perusahaan yang memilih SPG atau SPB bertugas. Jadi biasanya ada agent yang mempersiapkan, atau si company yang meng-hire atau merekrut SPG atau SPG itu ada person in charge-nya atau PIC-nya yang selalu berkomunikasi kepada pihak SPG atau SPB, baik melalui agent SPG atau langsung direct ke SPG-nya. Dan itu saling mengingatkan sih sebaiknya, karena kalau tidak ada surat kerjasama, biasanya terjadi salah paham. Kemudian jika
ada hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, jadi salah menyalahi gitu. Jadi saling mengingatkan sebelum bertugas itu harus ada surat hitam di atas putih atau surat kerjasama yang isinya yang tadi, yaitu berapa hari tugasnya, berapa jam bertugas, berapa jam istirahat, kemudian detail lain yang diminta oleh perusahaan perekrut. Misalnya, ini dia harus bisa menjual seorang SPG atau SPB. Ada juga memang tugas SPG dan SPB itu hanya membagikan flyer ataupun kartu nama di pameran. Dia tidak bertugas untuk menjual produk yang mewakili perusahaan tersebut. Kemudian harus juga ada dicantumkan besar honorarium dan juga berapa lama honorarium itu akan dibayarkan oleh perusahaan yang merekrut SPG dan atau SPB tersebut. Jadi itu harus ada surat kerjasamanya. Kemudian bagaimana menjadi seorang SPG atau SPB? Pertama, mendaftarkan diri ke agen-agen SPG atau SPB yang terpercaya. Bagaimana mengetahui mencari agen-agen yang terpercaya? Sekarang banyak sekali baik dari mendapatkan informasi ini, baik dari Google, dari sosial media, misalnya Instagram atau TikTok. Dari situ bisa kita DM kepada followersnya atau yang dia follow, nanya aja. Ini agent SPG atau SPB ini bagaimana cara sistem kerjanya? Apakah pembayarannya benar? Apakah si agent ini bisa membantu misalnya menjadi penengah antara perusahaan yang meng-hire dia sebagai penjembatannya kepada pihak SPG atau SPB-nya gitu. Itu dia yang pertama. Kemudian ada juga memang yang langsung. Misalnya bagaimana langsung? Ya dari setiap pameran itu biasanya SPG dan SPB tahu ada pameran apa, dia lihat perusahaan-perusahaan apa yang biasa sering pameran dan membutuhkan SPG atau SPB. Dari situ si SPG atau SPB ini bisa menanyakan ke perusahaan itu langsung, baik di pameran tersebut, nanya aja, mohon maaf ini perusahaan misalnya Astra Mobil ini yang biasa berurusan dengan SPG atau SPB, siapa orangnya, bagian apa? Biasanya sih kalau tidak bagian General Affair atau PR atau Markom atau memang sekretaris gitu. Jadi selalu ada sih biasanya dan inilah orang-orang yang biasanya mengkontak yang mana mereka membutuhkan SPG atau SPB. Jadi tanpa harus melalui agent bisa juga langsung si perusahaan itu kepada SPG atau SPB. Jadi tidak dipotong agent-fee-an gitu. Dan tentu walaupun memang langsung diwajibkan tetap harus ada surat kerjasama supaya tidak ada salah paham. Dan itu juga surat kerjasama dibuat 2 rangkap dan tanda tangan kedua belah pihak. Alangkah lebih baiknya memang selalu ada materai karena memang itu menunjukkan itu sah adanya. Jadi tidak ada, kadang-kadang memang suka ada yang membelot kan tidak ada materainya, berarti kan nggak sah. Ada aja orang namanya berbuat iseng dalam arti konotasi yang negatif, yang nakal, yang jahat, suka ada gitu-gitunya. Jadi alangkah lengkapnya dipersiapkan semua surat perjanjian kerjasama tersebut, dibubuhin materai dan dirangkap 2. Kemudian poin kedua, bagaimana menjadi seorang SPG atau SPB tersebut? Dengan cara tentunya si SPG atau SPB tersebut harus merapikan diri. Jadi harus rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya rambut itu harus bersih, tidak berbau, disisir rapi atau rambut diikat untuk wanita jika diperlukan. Wajah juga harus bersih, tidak berminyak, tidak dekil, dan jika diperlukan soft makeup atau makeup yang lembut untuk wanita. Jadi memang enak dilihat, bersih dan segar gitu. Kemudian badan harus bersih, tidak berbau, yang keras, dan disarankan untuk pakai roll on deodoran untuk ketiak dan parfum yang harus lembut
untuk badan. Kemudian jari-jari tangan dan kaki juga harus bersih, dipotong dengan rapi. Jadi dari head to toe tuh memang harus bersih dan rapi. Perkara masalah wajahnya cantik atau ganteng itu nomor berapanya deh gitu, tapi harus bersih dan rapi itu adalah suatu keharusan menjadi seorang SPG atau SPB. Kemudian bagaimana mempersiapkan dirinya? Mempersiapkan diri dengan mempelajari pengetahuan umum, misalnya tentang suku bunga suatu perbankan, karena ini bisa menyangkut SPG tersebut di-hire oleh perusahaan perbankan. Jadi dia harus hafal bagaimana cara perhitungan persentase bunga. Misalnya per tahun si bank ini berapa persen dibagi 12, jadi itu harus benar gitu. Kemudian suku bunga perbandingan dengan bank-bank lain itu pengetahuan umum dan itu harus dipelajari dari awal. Nggak susah sebenarnya kalau ada kemampuan. Kemudian juga mengetahui tentang situasi negara kita, kemudian nama-nama kota di pulau-pulau besar di Indonesia, kemudian nama ibu kota di negara-negara tetangga, kemudian kita juga harus tahu situasi politik negara, kemudian kita juga harus mengetahui tentang trending topik apa yang sedang marak di sosial media. Bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan itu? Dengan cara baca dari koran, surat kabar, atau menggoogle hal-hal di atas dan membacanya. Melihat dari akun sosial media-media yang terpercaya. Dengan membaca itu kita sudah mengerti kok, biasanya sudah terupdate situasi apapun tentang yang tadi hal-hal di atas. Kemudian juga SPG atau SPB juga mempersiapkan pengetahuan umum. Misalnya jika SPG atau SPB itu mewakili sebuah perusahaan mobil di suatu pameran, berarti dia harus hafal jenis-jenis mobil. Misalnya mobil sedan, mobil SUV, mobil MPV. Sedan kita ketahui semua, mobil yang memang rendah dan ada ada bagasi di belakang dan ada mesin di depan. Kemudian kalau SUV itu adalah mobil SUV dirancang khusus untuk melakukan perjalanan di medan terjal, jalanan berlubang. Jadi dia lebih dipersiapkan untuk yang seperti itu. Biasanya mobilnya bisa dibilang Jeep atau sejenisnya gitu. Kemudian sedangkan mobil MPV merupakan mobil keluarga yang dirancang untuk kenyamanan saat berkendara dan mampu menampung lebih banyak orang atau mobil penumpang. Kemudian juga si SPG atau SPB ini harus bisa mengerti jenis-jenis mobil tersebut itu besaran sisi mesinnya dari tiap-tiap mobil. Jadi dia juga harus bisa hafal. Oh ini sisinya misalnya 1800, 2000, 2500, 3000. Karena itu akan mempengaruhi dengan penggunaan mesin minyak bahan bakarnya gitu. Jadi dari situ orang bisa memperkirakan cost per bulannya atau per harinya dan total per bulannya. Misalnya dia jadi membeli mobil ini, misalnya mobil tersebut MPV, mobil keluarga 2500. Itu berarti cukup konsumtif biasanya karena gede cc-nya. Berarti per harinya dia udah si ininya juga udah tahu calon pembelinya. Berarti sehari begini dikali 30 begini. Oh berarti uang saya untuk urusan mobil aja begini misalnya gitu. Jadi SPG atau SPB itu harus bisa sampai sedetail itu kan. Memang dia mewakili perusahaan mobil di pameran tersebut. Kemudian balik lagi tentang presentasi bunga perbankan di Indonesia. Di SPG atau SPB diharapkan bisa belajar hitung cepat. Maksudnya itu dipersiapkan dulu bagaimana cara menghitung cepat gitu. Tentunya belajar ya sebelumnya. Tapi setelah belajar orek-orek bisa tahu bagaimana cara menghitung cepat. Misalnya 0,02% dari 100 juta berapa gitu. Misalnya kalau berarti kita di pikiran kita 2/10 dikali 100 juta misalnya gitu. Jadi kita tuh bisa ngebayangin gitu. Atau misalnya 10% dari 500 juta, 10/100 kali 500 juta,
nol di ini, nol dicoret, nol di ini. Jadi itu harus belajar sebelumnya, sehingga itu harus dilatih dengan angka-angka yang lain sehingga terbiasa. Jadi pada saat komunikasi dengan konsumen atau calon pembeli bisa memberikan angka-angka yang exact, maksudnya angka-angka yang tepat gitu. Itu. Kemudian si STG atau STB juga ada baiknya mempersiapkan standar baju saat bertugas. Memang biasanya perusahaan yang merekrut SPG atau SPB terkadang menyediakan baju atau kostum atau busana yang memang untuk mewakili perusahaan si perekrut itu di pameran. Tetapi rata-rata mereka hanya atasan saja, misalnya jas atau kaos atau polo shirt misalnya, itu disediakan. Bagian bawahnya misalnya jeans, rok, celana formal atau celana kain, sepatu dan sebagainya itu adalah milik si SPG atau SPB yang harus dipersiapkan sendiri. Jadi misalnya ada baiknya disediakan dulu. Yang pertama adalah formal kostum, yaitu misalnya satu set suit. Suit itu biasanya di dunia fashion adalah deskripsinya dari jas, kemeja di dalam, dasi, celana formal. Itu untuk pria. Sedangkan untuk wanita, blazer, kemeja dan rok panjang sedengkul. Dan itu untuk suit itu adalah artinya jas atau blazer dan bawahannya itu sama bahan dan sama warna. Itu namanya suit. Jadi satu set gitu. Kemudian dan semuanya berwarna hitam, kecuali untuk kemeja diperlukan warna putih. Seperti contoh, sepatu formal hitam bertali untuk pria. Kemudian sepatu hitam yang ketutup semua, rapi, kulit, sekitar 5 atau 6 cm, heelsnya atau haknya itu untuk wanita. Ada contohnya juga di makalah kami ini. Pakaiannya seperti itu, kemudian sepatunya untuk wanita ada contohnya, dan sepatu untuk pria ada contohnya. Kemudian SPG atau SPB juga diharapkan mempunyai stok yang lain, koleksi baju uniform yang lain tapi milik sendiri, yaitu yang casual, jeans biru dan kaos t-shirt putih bersih dan cats atau sepatu olahraga putih yang bersih. Ini tentunya berbeda-beda, maksudnya dari dua karakter baju ini tentu bisa mewakili perusahaan apapun. Misalnya untuk perusahaan yang formal, yang membutuhkan keseriusan, tentunya uniform yang suit tadi. Sementara kalau untuk produk yang lebih casual, mungkin permen atau yang sporty tentu pakaiannya yang casual gitu. Jadi dan ini bisa di mix match gitu. Jadi alangkah baiknya SPG atau SPB mempunyai benda-benda untuk bertugas ini gitu. Kemudian selain itu juga diharapkan mempunyai tali pinggang hitam kulit bersih dan kaos kaki hitam atau putih sesuai dengan keperluan saat bertugas. Terkadang uniform bertugas SPG atau SPB disediakan oleh perusahaan perekrut. Tetapi tidak ada salahnya SPG atau SPB selalu mempunyai benda-benda standar untuk bertugas atau bekerja. Jangan lupa harus selalu mempersiapkan perfume beraroma lembut, deodoran untuk ketiak atau ketiak, kemudian gel atau hairspray, jepitan rambut atau ikat rambut. Selalu inilah benda-benda yang standar, dan menurut saya tidak terlalu banyak sebenarnya benda-benda ini untuk dikumpulkan karena akan kepakai selalu sih. Kemudian SPG dan SPG juga diharapkan belajar cara bersikap. Yang pertama yaitu adalah cara berdiri. Kami akan memberikan contoh videonya nanti. Badannya juga harus tegak, lurus dan tidak bungkuk. Lengan dan tangan berada di samping badan. Tidak posisi kacang pinggang atau tangan dimasukkan dalam kantung. Karena badan harus tegak lurus dan tidak bungkuk, dan lengan tangan berada di samping itu adalah posisi badan yang memang siap untuk mendengar pertanyaan atau mendengar komentar dari customer dengan posisi siap dan rendah hati, siap menolong.
Lain kalau misalnya tangannya dimasukin ke kantong atau memang kacak pinggang, si SPG akan terlihat seperti memandang rendah si customernya gitu. Jadi kita tetap harus bersikap sopan, sikap badan kita. Kemudian cara berjalan juga tegak lurus, melangkah yang percaya diri, kaki diangkat sedikit dari floor atau dari permukaan tanah, tidak melangkah malas-malasan. Gerakan tangan juga ada powernya, tidak melambai, tidak beraturan gitu. Kemudian berikutnya cara berjalan tangan, gerakan lengan dan tangan ke depan, badan kita sambil berbungkuk. Seperti kalau kita berbungkuk itu berarti kita merendahkan diri kepada calon yang kita salamin itu gitu, kepada pihak lain itu. Kemudian berjabat tangan dengan memegang telapak tangan pihak yang kita salam dengan erat sedikit, tidak keras, sambil menyebutkan nama kita kepada pihak tersebut, sambil menatap matanya dengan sopan, tidak membelalakan mata. Misalnya nama saya Fritz, tidak, nama saya Fritz gitu. Kemudian sambil menatap dan senyum tipis, dan sambil menanyakan kabar pihak tersebut. Misalnya, halo selamat siang, saya Fritz, apa kabar Pak, apa kabar Ibu gitu. Kemudian misalnya yang tadi saya bilang itu, sambil berjabat tangan erat sedikit, badan berbungkuk sedikit, dan menatap mata si lawan bicara dengan tatapan ramah. Kemudian cara perkenalan, misalnya dengan tetap bersikap berjabat tangan di atas sambil menyebutkan nama sendiri dan menatap mata lawan bicara sambil menanyakan nama lawan bicara. Jika si lawan bicara tidak menyebutkan bidang pekerjaannya, tidak apa, sampaikan yang ramah. Tidak perlu suara besar dengan intonasi suara yang penuh dengan penekanan dalam tiap kalimat, karena hal tersebut bukanlah mencerminkan pribadi yang baik, apalagi menjadi seorang SPG atau SPB yang baik. Jadi intonasi suara itu memang tergantung ruangan. Terlebih-lebih ruang kamera itu tentunya besar, lebar, dan ceilingnya tinggi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan volume suara kita. Selain volume suara kita, memang jangan terlalu kecil karena si customer tentunya akan mundar-mandir nanya, maaf, apa, gitu. Jadi jangan. Jadi halo, apa kabar Pak? Selamat tidur. Jadi disesuaikan. Kemudian intonasi juga tidak perlu yang kata anak zaman sekarang ngegas gitu. Iya, enggak, gitu, enggak perlu ngegas. Jadi iya Pak, baik Pak, enggak gitu sih Pak, ada begini-begini gitu. Jadi intonasinya yang enak dan ramah dan hangat gitu. Karena selama bertugas kita dibayar gitu. Namanya bekerja. Kemudian cara closing penjualan. Berikut ini ada 10 teknik closing sales yang paling efektif dan dapat diterapkan pada bisnis kita semua. Pertama, 1, terapkan metode no pain, no sales. Jadi misalnya cara yang sangat ampuh dalam menjual produk adalah menemukan pain atau kesakitan atau penderitaan dari ketidaknyamanan customer jika dia tidak menggunakan produk kita. Cari tahu pain customer itu dengan bertanya kepada mereka tentang kerugian yang akan mereka alami jika tidak menggunakan produk yang kita tawarkan. Tentunya dalam hal ini produk kita memang harus memberikan manfaat untuk customer tersebut. Misalnya jika Anda menjual mesin cuci kepada customer yang belum pernah menggunakannya, maka cari tahu tentang penderitaan yang dia alami. Misalnya penderitaan itu capek, kemudian kulit tangan jadi rusak karena bersentuhan langsung dengan deterjen, kemudian pinggang sakit dan habis waktu karena memang hanya ngurusin itu bisa 2 jam, sementara kalau misalnya mesin cuci 20 menit beres semua gitu. Kemudian bandingkan jika customer tersebut menggunakan mesin cuci yang Anda jual, maka semua pain itu akan hilang gitu. Itu metode no pain no sales. Kemudian yang kedua, berikan solusi lewat produk Anda. Ini pada prinsipnya menjual suatu produk merupakan menjawab permasalahan dari customer. Oleh karena itu,
teknik closing sales yang efektif adalah dengan memberikan solusi kepada customer terhadap permasalahan mereka lewat produk yang kita jual. Misalnya jika kita menjual bantal kesehatan, maka kita bisa memberitahukan kepada customer bahwa dengan memakai bantal tersebut dia akan tidur lebih nyenyak, tidak sakit leher, dan peredaran darah mereka juga menjadi lebih lancar. Contoh lainnya, jika produk yang kita jual adalah produk teknologi berupa aplikasi, maka bisa mengikuti jejak Harmoni. Harmoni adalah sebuah sistem atau aplikasi yang memberikan solusi kepada para pebisnis yang sibuk. Jadi solusi itu adalah dengan menyediakan Harmoni Accounting Service untuk jasa pembuatan laporan keuangan dan analisanya. Kemudian yang ketiga, gunakan teknik now or never. Kita bisa menggunakan teknik now or never, yaitu menginformasikan kepada customer bahwa promo atau harga yang didapat hanya berlaku jika membeli barang yang kita tawarkan itu sekarang, tidak bisa besok atau di kemudian hari. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi agar customer segera membeli produk kita, misalnya dengan customer misalnya dengan memberitahukan bahwa stok produk yang dijual tinggal satu stok, dan Anda tidak menjamin customer itu bisa mendapatkan jika tidak membeli sekarang. Jadi now or never, tapi tentu semua dengan cara yang ramah, enak, dan to the point gitu. Kemudian yang keempat, mengasumsikan customer, yaitu adalah mengasumsikan customer, maksudnya adalah berasumsi saja bahwa customer kita akan membeli produk yang ditawarkan, sehingga saat kita berkomunikasi dengan mereka jadi lebih percaya diri untuk melakukan closing ataupun mengarahkan mereka untuk melakukan pembayaran. Di sini dibutuhkan keberanian dalam mengeluarkan kalimat seperti ini. Bapak mau ambil berapa pieces kira-kira gitu. Kemudian atau yang lain, beli yang Ibu lebih mau membeli yang merah, lebih tertarik membeli yang merah atau yang biru gitu. Atau pertanyaan lain, saya bantu proses pembayarannya ya Ibu gitu. Jadi kita harus asumsikan pembicaraan kita dengan customer itu seperti dia akan membeli gitu loh. Jadi dia tentu akan ada rasa tidak enaknya kalau tidak membeli. Kemudian poin kelima yaitu adalah memuji. Semua orang suka dipuji, oleh karena itu pujilah customer kita. Tentunya dalam memuji jangan terlalu berlebihan dan waktunya harus tepat agar terkesan natural. Hal ini akan menyenangkan customer kita dan memberikan efek positif untuk komunikasi yang sedang kita lakukan. Kemudian poin yang keenam, buatlah customer merasa spesial. Ini bisa kita lakukan teknik closing sales lainnya dengan memberitahukan bahwa dengan membeli atau menggunakan produk kita, maka customer tersebut sangat spesial atau istimewa. Misalnya dengan mengatakan bahwa produk yang kita jual hanya diproduksi 10 unit di Indonesia. Atau dengan memberitahukan bahwa layanan pengantaran produk ini hanya untuk customer tertentu yang dipilih oleh manajemen perusahaan. Jadi kita bisa bikin customer kita itu dari awal merasa spesial dengan kalau dia membeli produk kita. Kemudian yang ketujuh, dengan mencoret harga normal. Terkadang teknik pencoretan harga efektif dalam membuat customer segera melakukan pembelian terhadap produk yang dijual. Ini merupakan psikologis marketing, yaitu di mana customer membeli dengan emosinya untuk mendapatkan harga yang murah, serta mengetahui harga normal dicoret. Contohnya harga 600.000 dicoret dan ditampilkan harga hanya 199.000 jika membeli produk itu sebelum tanggal tertentu. Itu tentu membuat si calon pembeli akan confirm cepat-cepat membeli karena memang harganya sudah turun jauh dan di saat itu yang harga tersebut berlaku. Kemudian nomor 8, cara ke-8 yaitu membandingkan harga atau kualitas dengan produk pesaing. Secara psikologis, customer sangat senang jika mendapat harga lebih murah atau kualitas lebih bagus. Oleh karena itu, teknik membandingkan ini juga bisa digunakan sebagai tipe closing prospek kita. Informasikan tentang harga yang lebih murah jika produk kita kualitasnya sama dengan produk pesaing, dan beritahukan tentang kualitas produk yang lebih baik jika harga Anda sama atau lebih mahal dari pesaing.
Itu dia. Kemudian cara ke-9 untuk closing yaitu adalah menampilkan testimoni positif. Teknik closing sales berikutnya adalah dengan menampilkan testimoni dari customer kita. Mintalah testimoni dari customer yang sudah menggunakan produk kita, lalu tampilkan di website dan di sosial media. Tentu saja yang ditampilkan di sini adalah testimoni positif agar bisa mempengaruhi calon customer untuk membeli produk kita. Kemudian cara closing yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu berempati kepada customer. Kita bisa memberikan sikap empati kepada customer karena dengan menunjukkan sisi empati maka customer akan merasa kita memahami mereka dan memiliki kedekatan emosional. Posisikan seolah-olah kita adalah customer dan ceritakan juga pengalaman yang mungkin sama dengan customer. Misalnya jika ada customer yang menceritakan perlakuan yang kurang baik dari penjual lain saat bertransaksi. Apabila pertemuan dengan customer dilakukan secara tatap muka atau video call, tampilkan wajah dan gestur tubuh kita yang berempati karena dengan komunikasi non-verbal seperti ini juga sangat bisa dirasakan oleh customer. Dari mimik wajah dan gestur tubuh kita, maka customer bisa melihat bahwa kita sungguh tulus memberikan perhatian terhadap percakapan yang sedang terjadi. Jadi itu ada 10 kira-kira metode efektif untuk closing penjualan yang selama kita bertugas sebagai SPG atau SPB. Kemudian materi yang pembahasan berikutnya adalah biasanya SPG atau SPB jika mendapatkan tugas atau pekerjaan perusahaan yang mempergunakan jasa mereka akan selalu ada sesi training untuk pengenalan produk yang disebut product knowledge. Di sesi tersebut ada momen untuk bertanya secara lengkap informasi produk dari perusahaan tersebut yang akan kita sampaikan kepada customer. Hal yang perlu ditanyakan memang tergantung produk, tetapi tetap harus dipastikan harga produk tersebut kita harus tanyakan, harus kita pastikan. Kemudian berapa harganya? Kemudian apakah selama pameran ada harga diskon? Ada diskonnya. Kemudian apakah ada program lainnya tertentu misalnya? Kemudian kualitas produk yang kita akan wakilkan ini kualitas seperti apa? Kemudian kita juga bisa selama training itu menanyakan kepada company yang merekrut kita, misalnya ada garansinya kah? Gitu. Atau jika ada garansi, apakah memang garansinya untuk bagian-bagian tertentu? Gitu. Kemudian jika ada berapa lama garansinya? Kemudian apakah stok produk selalu ada stoknya? Jadi itu SPG atau SPB bisa menanyakan kepada perusahaan perekrut selama training. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu kita harus menanyakan ke perusahaannya dengan nada yang friendly, yang ramah, tapi kita juga dapat informasi yang lengkap. Tidak perlu seperti apa ya namanya cara bertanyanya seperti kurang menghormati. Tentu si perusahaan yang merekrut SPG dan SPB itu dari awal dia melihat ini SPG dan SPB yang dia rekrut kenapa bisa seperti kurang baik atau kurang ajar bahkan gitu kepada perusahaan yang akan meng-hire mereka. Jadi tentunya itu harus friendly dan to the point gitu, oke? Kemudian saat bertugas seorang SPG atau SPB haruslah bersikap berdiri dan berjalan, berjabat tangan, berbicara dengan volume dan intonasi yang baik dan dengan tatapan yang cukup tajam tetapi friendly dan hangat. Kemudian poin berikutnya, mengerti akan durasi saat bertugas. Biasanya durasi 8 jam kerja dengan asumsi 1 jam istirahat. Tetapi ada juga durasi bertugas 4 atau 6 jam dengan tetap memberikan yang terbaik saat bertugas. Jadi berapa jam pun itu tetap harus memberikan yang terbaik dari kita sebagai SPG atau SPB gitu kepada pekerjaan kita itu. Kemudian poin berikutnya, selalu bersikap profesional dengan cara selalu berkomunikasi yang baik dan jelas dan juga mempunyai sifat membantu calon customer yang mampir ke area produk kita, produk SPG atau SPB ini. Kemudian berikutnya adalah closing atau memastikan produk yang diwakilkan SPG atau SPB kita ini terjual oleh customernya. Selain itu,
tentunya kita juga harus membuat laporan administrasi yang sudah ditentukan perusahaan tempat SPG atau SPB bekerja. Gitu. Mizan, menurut saya sebagai anak muda, khususnya mahasiswa, pekerjaan SPG atau SPB ini yang zaman sekarang memang bisa disebut usher gitu ya, itu sangat berguna sih menurut saya, karena ya tadi kadang pameran itu Sabtu Minggu, jadi tidak mengganggu weekdays atau hari bekerja lainnya. Jadi ya itu lagi misalnya 4, 6, 8 jam di hari Sabtu Minggu. Kalau memang biasanya ada Sabtu Minggu full, kalau kita mengorbankan kegiatan kita lain juga bayarannya bisa bagus banget. Misalnya 800 kali 7, 5,6 juta satu minggu. Bisa sampai 8 jam. Itu bagus kan? Jadi itu kegiatan yang bagus sebenarnya. Jadi kita dari persiapan mau menjadi SPG atau SPB ini atau usher ini, kitanya itu harus mempersiapkan diri sih gitu. Jadi latihan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian gesture kita, sikap-sikap tubuh kita selama kita bertugas, kemudian juga pengetahuan kita. Jadi semuanya itu harus dipersiapkan, bisa. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Fritz atas materinya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Untuk selanjutnya langsung saja ya Pak Fritz. Iya. Jadi kita akan juga menampilkan video-video supaya teman-teman yang ikut webinar kita ini bisa tahu sikap cara berdiri, cara bersalaman, cara berkomunikasi, sehingga bisa dilakukan, dipraktekkan di saat yang diperlukan nanti gitu. Oke. Siap. Langsung saja Pak Fritz. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Demikian teman-teman sesi webinar dari Cyberstone mengenai bagaimana menjadi sales promotion girl dan sales promotion boy yang andal dan siap bekerja. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mendapat peluang atau wawasan yang baru tentang dunia SPG dan SPB. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dan Pak Fritz. Saya akhiri. Selamat siang.